mengikuti ujian SKD CPNS, itu alhamdulillahnya dapat skor 433 pada tahun 2021 di tanggal 16 Oktober. Ini ya. Dan TIU aku 145, kemudian TWK 100, TKP-nya 188. Harapannya nanti teman-teman bisa lebih dari 433. Kabarin kalau teman-teman dapat skor lebih dari 433 setelah nonton channel YouTube ini. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung bahas soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu stay tune di channel YouTube aku. Mohon maaf beberapa hari ini aku nggak upload video karena kebetulan di RS itu riweh. Terus juga aku ngajar P3K yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian juga ada privat untuk persiapan ujian SKD CPNS dan kedinasan. Nah, jadi di video kali ini aku mau bahas soal TWK lagi. Untuk teman-teman yang belum ujian di SKD Kedinasan dan persiapan untuk ujian SKD CPNS tahun 2024, ini soalnya adalah full penalaran, jadi nanti ada 10 soal yang bakal aku bahas. Terus teman-teman yang misalnya nanti ada jawaban aku yang kurang sesuai, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Karena di tahun ini rencananya dari pemerintah itu akan membuka CPNS itu 2 minggu lagi, jadi berarti pas banget setelah SKD Kedinasan selesai. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke, nggak perlu lama-lama, jangan lupa subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya. Jadi setiap kali aku upload video, teman-teman bisa langsung nonton channel YouTube aku. Dan jangan lupa support channel YouTube aku terus sampai channel YouTube aku bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2024 ini. Dan bagi teman-teman yang sudah ujian, jangan lupa komen skornya berapa. Kira-kira soalnya itu ada yang keluar sama persis atau tidak, seperti yang teman-teman sudah ujian. Oke, kita langsung mulai soal nomor 1. Nah, di sini ada soal nomor 1 seperti ini ya, teman-teman. Nasionalisme itu adalah suatu paham ya. Ada suatu paham yang mana? Oke. Belum aku penanya ini. Nah, soal nomor 1 ya, teman-teman. Di sini ada soal nomor 1 seperti ini. Nasionalisme adalah suatu paham yang menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia apapun itu. Selama kecintaan dalam hal yang dicintai itu termasuknya adalah hal yang positif. Salah satu cerminan dari jiwa nasionalisme adalah melestarikan budaya daerah, baik itu bahasa, kemudian tarian, maupun alat musik. Untuk melestarikan kebudayaan tersebut, hal yang kita lakukan kecuali itu apa? Yang A. Merekam video tarian adat dan menguploadnya ke beberapa media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Kemudian yang B. Menyaksikan tarian adat yang ada di wilayah saya, di wilayah dan wilayah lainnya. Kemudian yang C. Mengadakan pentas seni di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Kemudian yang D. Mempelajari dan memahami bahasa daerah dan menggunakannya dengan semestinya. Kemudian yang E. Berlatih alat musik daerah di rumah, baik itu alat musik yang dimainkan secara bersama ataupun sendiri. Ada kata kunci ya teman-teman, bagaimana cara kita untuk melestarikan adat budaya tersebut. Nah, terus di situ kata kuncinya adalah kecuali. Merekam video tarian adat dan menguploadnya ke beberapa media sosial itu juga salah satu wujud kita di dunia digitalisasi untuk melestarikan budaya. Mungkin di daerah kita tuh ada nih namanya eblek, sedangkan daerah lain tuh belum tahu kayak gitu kan. Kemudian belum ada dan belum tahu ini sebenarnya eblek tuh apa sih? Adat dari mana. Nah, kita dengan cara mengupload dan merekam itu juga salah satu wujud kita untuk melestarikan adat dan budaya di daerah kita. Kemudian sambil menyaksikan tarian adat yang ada di wilayah saya dan di wilayah lainnya. Ini juga bisa, namun opsi ini tuh bisa lebih tepat gitu kan ya. Kemudian yang C. Mengadakan pentas seni di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat, itu juga bisa ya. Itu juga salah satu wujud kita untuk melestarikan kebudayaan kita. Kemudian yang dia melestarikan, mempelajari dan memahami bahasa daerah dan menggunakannya dengan semestinya, itu juga iya. Kemudian yang E. Berlatih alat musik daerah di rumah, baik itu alat musik yang dimainkan secara bersamaan ataupun mandiri, itu juga iya. Nah, di sini untuk kata kunci kecuali yang paling tepat adalah yang B, karena jika hanya menyaksikan aja ya tarian adat itu tanpa kita
mempraktekkan, mempelajari ataupun kita melakukan secara mandiri itu juga kurang berperan dalam melestarikan adat budaya di daerah kita. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah yang B. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Ya, soal nomor 2 ya teman-teman, di sini integritas itu mempengaruhi. Ya, memiliki pengaruh yang sangat besar. Oke, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Kemudian integritas itu akan membentuk reputasi dan prestasi seseorang sehingga lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Seseorang yang berintegritas itu akan terlihat perilaku yang ia jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujud sikap yang menunjukkan seseorang berintegritas dalam lingkungan sekolah. Ada kata kunci lingkungan sekolah, wujud integritas kita itu apa? Yang A, menciptakan kantin kejujuran yang menjual berbagai macam peralatan sekolah tanpa adanya penjagaan dan pengawasan. Nah, wujud integritas itu juga salah satunya adalah jujur. Ya, nilai kejujuran dalam integritas, apalagi di lingkungan sekolah. Kemudian yang B, memberikan bantuan kepada teman sekelas yang kesulitan menyelesaikan ujian akhir semester. Ini kurang tepat. Kita membantu tapi dengan cara yang salah. Sedang ujian akhir UAS kita bantu, itu kurang tepat ya untuk kita terapkan di lingkungan sekolah. Kalau ada teman-teman kita itu belum bisa mengerjakan tugas, itu boleh. Tapi kalau ujian akhir, itu memang untuk diri sendiri. Kita mengerjakan secara mandiri, bukan dibantu oleh rekannya. Kemudian yang C, bersikap dan berbicara dengan sopan. Ya, ini bisa dilakukan di mana aja. Di mana aja ini harus kita lakukan, bukan cuma di lingkungan sekolah. Kemudian yang D, memakai atribut sekolah dengan lengkap, rapi, dan terlihat mewah. Ada kata kunci mewah, harusnya adalah sederhana aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang E, menggunakan aksesoris yang dapat mempercantik penampilan saat di sekolah dari tindakan aja ya. Nah, jadi jawabannya adalah ini juga kurang tepat ya. Memakai aksesoris yang berlebihan itu juga kurang tepat. Mempercantik diri boleh, tapi kalau memakai aksesoris ataupun perhiasan secara berlebihan itu kurang tepat dan kurang sesuai jika diterapkan di lingkungan sekolah. Karena sekolah itu tujuannya adalah untuk belajar, bukan untuk memamerkan aksesoris ataupun perhiasan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kantin kejujuran ini juga salah satu wujud seseorang atau siswa itu bisa mewujudkan nilai integritas di lingkungan sekolah atau tidak dalam membeli peralatan sekolah tanpa adanya penjagaan atau pengawasan dari petugas di sekolah itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3, seseorang yang menanamkan perilaku integritas itu akan menerapkan 9 nilai-nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, adil, peduli, sederhana, kerja keras, dan berani. Integritas ini wajib dimiliki oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, kerja, masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga. Mohon maaf ya, sedang pembangunan di rumah, jadi kalau misal ada bising, mohon maaf. Salah satu wujud sikap yang menunjukkan seseorang berintegritas di lingkungan keluarga sebagai berikut, kecuali kata kuncinya adalah di lingkungan keluarga ya. Yang A, memaklumi adanya suatu perdebatan dalam hobi, minat, dan selera setiap anggota keluarga. Oke. Yang B, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Yang C, ini benar ya. Berkata jujur dan menghormati setiap perintah dari orang tua, benar juga. Kemudian bertanggung jawab dan mengikuti ronda malam sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Ini di lingkungan masyarakat ya. Kemudian yang E, mengembalikan barang yang telah siap dipakai pada tempatnya. Nah, kalau di sini lingkungan keluarga, memaklumi adanya perbedaan hobi, minat, dan selera setiap anggota keluarga itu jelas kita harus perlu menghargai, menghormati, ya itu kan perlu banget kita terapkan di lingkungan keluarga kita. Meringankan pekerjaan keluarga, orang tua terutamanya membantu nyapu, ngepel, cuci piring itu juga penting ya.
kemudian berkata jujur dan menghormati setiap perintah dari orang tua, terutama minta tolong untuk diambilkan ataupun yang lain itu juga penting kita lakukan. Kemudian bertanggung jawab dan mengikuti ronda malam, ini biasanya dilakukan di lingkungan masyarakat, lebih tepatnya di lingkungan masyarakat ya, bukan di lingkungan rumah. Kemudian yang mengembalikan barang yang telah siap dipakai pada tempatnya. Ini benar juga kalau kita itu bisa membantu meringankan pekerjaan orang tua, apalagi biar tidak berantakan, itu juga penting untuk kita terapkan di lingkungan keluarga. Jadi jawaban yang salah dalam wujud integritas di lingkungan keluarga adalah yang D, bertanggung jawab dan mengikuti ronda malam sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Itu biasanya lebih tepat di lingkungan masyarakat. Lanjut soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 ya teman-teman. Di sini ada soal nomor 4 seperti ini. Nasionalisme ini merupakan suatu paham ya, yang akan menciptakan serta mempertahankan suatu kedaulatan negara. Tujuan dari nasionalisme adalah menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasionalisme serta melawan musuh dari luar sehingga muncul semangat rela berkorban. Kata-kata kunci ya. Salah satu bentuk dari nasionalisme sebagai berikut kata kuncinya kecuali. Yang A, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang B, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis. Yang C, mempertahankan persaudaraan yang utuh. Yang D, menghilangkan ekstremisme dari suatu warga negara. Yang E, menumbuhkan semangat untuk menjadi seorang pahlawan agar dikenang jasanya. Jawabannya adalah kalau misal nasionalisme itu kan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Ini ya, ini cinta tanah air. Nah, terus karena yang namanya wujud cinta kita terhadap tanah air kita, otomatis kita harus melakukan hal-hal yang positif untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia tanpa mengharapkan imbalan apapun. Berarti kita lihat opsi A, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, ini benar. Menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, itu juga menjaga persatuan dan kesatuan kan. Kemudian mempertahankan persaudaraan yang utuh, ini juga supaya tidak terjadi bentrok. Menghilangkan ekstremisme di suatu negara, suatu warga negara, itu juga penting. Sedangkan menumbuhkan semangat untuk menjadi seorang pahlawan, kata kuncinya adalah yang salah, agar dikenang jasanya. Padahal yang sebagai rasa cinta tanah air kita, ketika kita menjaga ataupun membela ataupun menjadi seorang pahlawan, ya jangan diharap agar jasanya kita kenang. Itu kurang tepat ya. Diharapkan ketika kita memberikan bantuan atau memberikan rela berkorban kita sebagai wujud cinta tanah air kita kepada negara kita, ya jangan sampai ada rasa imbalan, pengen mendapatkan imbalan dari negara, jangan. Itu kurang tepat gitu ya. Nomor 4 jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini ada soal nomor 5 seperti ini teman-teman. Sebagai seorang ASN, kita itu harus memiliki integritas agar tertanam keteguhan hati ya, dan konsisten dalam menjunjung tinggi nilai luhur keyakinan. Integritas ini merupakan suatu sikap yang wajib dimiliki oleh seluruh ASN tanpa terkecuali. Hal tersebut disebabkan karena integritas ini merupakan apa? Yang gambaran diri seseorang dalam suatu instansi atau organisasi yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dan menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan dalam perilakunya. Ini benar ya. Namanya integritas, intinya kita tuh harus sesuai, konsisten antara ucapan dan keyakinan, serta diwujudkan dengan perilaku dan tindakan yang tepat. Ini benar. Yang B, pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dalam bekerja. Bukan cuma bekerja di lingkungan masyarakat juga, di lingkungan keluarga juga, instansi yang lain juga. Suatu sikap yang harus dimiliki hanya oleh seorang ASN. Bukan hanya seorang ASN aja, sebagai pelajar, siswa, kemudian anggota masyarakat itu juga penting nilai integritas itu. Kemudian yang D, pedoman berperilaku di lingkungan kerja untuk meningkatkan prestasi. Ada kata kunci. Berarti kalau kita tidak memiliki integritas yang tinggi, kita tidak memiliki prestasi. Kurang tepat juga ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang E, kode etik dalam suatu perusahaan atau instansi. Bukan cuma yang namanya kode etik aja, tapi seseorang yang memiliki integritas itu akan menjunjung tinggi yang pertama nilai kejujuran
Kemudian yang kedua, adanya tanggung jawab. Ya, kalau dia tidak memiliki tanggung jawab yang baik, yang penuh, yang dia itu bisa antara ucapan dan perbuatan itu selaras. Ya, kalau integritasnya tidak ada, maksudnya antara perilaku dan ucapan tidak sinkron, berarti dia nilai integritasnya adalah kurang dan belum bisa diterapkan secara sepenuhnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Clear ya? Oke. Gampang banget ya teman-teman ya. Lanjut di soal berikutnya. Ya. Soal nomor 6 teman-teman. Di sini ada soal nomor 6 seperti ini. Integritas ini merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, ucapan, nilai, metode, dan prinsip. Kemudian di situ integritas juga memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Beberapa alasan pentingnya ini memiliki integritas bagi sebuah perusahaan adalah sebagai berikut kecuali. Nah, yang A, menciptakan budaya dan lingkungan perusahaan yang baik. Ini benar ya teman-teman. Kemudian ada kata kunci, menciptakan budaya dan lingkungan perusahaan yang baik. Itu perlu kita terapkan karena kita memiliki nilai integritas yang baik. Kemudian mempermudah proses optimalisasi sumber daya perusahaan. Ini juga benar. Kemudian yang meningkatkan kerjasama antar sama karyawan, ini juga benar. Karena kalau kita bekerja sendirian itu kurang asik dan kurang baik. Kemudian yang D, agar proses manajemen waktu perusahaan itu dilakukan dengan terstruktur, ini juga benar. Terus yang salah yang mana? Yang E, agar karyawan saling bersaing. Ada kata kunci bersaing. Dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan posisi terbaik di perusahaan. Berarti kalau dengan suap boleh? Enggak ya. Yang namanya orang-orang yang menjunjung tinggi nilai integritas seharusnya itu bersaing dalam perusahaan itu secara positif. Ya, harus bisa bersaing secara positif tanpa merugikan siapapun atau tanpa menyakiti hati siapapun, tanpa mengandalkan segala cara. Harusnya dengan cara hal yang baik dan positif. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut. Ya, soal berikutnya nih teman-teman. Soal nomor 7. Nah, di sini ada soal nomor 7 teman-teman. Selain nasionalisme, sikap patriotisme. Ada kata kunci ya. Sikap patriotisme ini juga menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air dan sikap rela berkorban serta pantang menyerah demi kejayaan dan kemakmuran bangsa dan negaranya. Salah satu bentuk sikap patriotisme dalam bidang ekonomi, ada kata kunci bidang ekonomi. Yang A, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Nah, ini benar. Kemudian yang B, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ini biasanya ada di hukum ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang C, berani mengabarkan kepada pihak yang berwajib apabila ada yang terbukti bersalah. Ini juga hukum keadilan. Kemudian yang D, saling tolong-menolong orang yang tertimpa musibah. Ini di bidang kemanusiaan. Kemudian yang E, menolak paham komunisme dan ateisme. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya ketika inti yang ditanyakan adalah sikap patriotisme, bela negara kita. Oh, gimana caranya kita berjuang sekuat tenaga untuk mencintai dan memakai produk dalam negeri. Ya. Oke, B dan C itu bidang hukum. Sedangkan D itu dalam bentuk patriotisme tapi di bidang kemanusiaan sosial. Ya, sedangkan yang E, bentuk patriotisme dalam bidang pertahanan. Ini ya, pertahanan dan keamanan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk di bidang ekonomi yaitu yang A, mencintai dan memakai produk dalam negeri. Oke, lanjut ya teman-teman ya, soal nomor 8. Ya, soal nomor 8 teman-teman. Di sini ada soal seperti ini, integritas itu merupakan sikap yang menunjukkan kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan tindakan. Ya, yang dilakukan. Integritas ini sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan adanya integritas, lingkungan yang kita tempati ini akan terasa nyaman. Ya, nyaman, aman, dan tentram. Salah satu sikap yang sesuai dengan perilaku integritas di lingkungan masyarakat. Ada kata kunci, lingkungan masyarakat ya teman-teman. Berarti jawabannya yang mana? Yang A,
mematuhi peraturan yang diterapkan di lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang B, selalu berkata jujur kepada orang tua. Ini di lingkungan keluarga ya. Kemudian yang C, disiplin dan tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Ini juga pada diri sendiri ya, integritas tapi pada diri sendiri. Kemudian yang D, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini juga pada wujud integritas kita di lingkungan keluarga. Oke. Kemudian yang E, tidak mengambil uang kas sekolah untuk kepentingan pribadi. Ini di integritas di lingkungan sekolah. Jadi, untuk di lingkungan masyarakat jawabannya adalah mematuhi peraturan diterapkan di lingkungan tempat tinggal. Ini berarti masuknya di lingkungan masyarakat. Oke, gampang banget ya teman-teman ya. Yang penting tuh teman-teman paham terkait soalnya, terkait apa yang dikeluarkan dan bisa. Lanjut. Soal nomor 9, soal nomor terakhir. Etnosentrisme ini merupakan suatu paham dengan menilai budaya orang lain berdasarkan nilai dan kepercayaan sendiri. Sikap tersebut juga menunjukkan pandangan meremehkan masyarakat dan kebudayaan lainnya. Adapun dampak negatif dari sikap ini itu apa? Kecuali. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar PR nomor 9 apa? Jawaban dari teman-teman apa? Tulis ya jawaban dari teman-teman apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, jadi itu aja 9 soal untuk persiapan teman-teman ujian SKD Kedinasan dan SKD CPNS. Bagi teman-teman sekolah kedinasan yang belum ujian, harapannya nanti bisa lulus passing grade di TWK-nya. Karena aku lihat di TikTok juga banyak banget yang gagal di TWK karena katanya TWK adalah maut dan tes wawasan kematian. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa berjuang semaksimal mungkin, paham, fokus, tenang. Jangan sampai teman-teman itu udah ngelihat soal aja udah panik, udah gelisah. Karena dulu pengalaman aku ujian SKD CPNS di tahun 2021 dengan skor 100, itu alhamdulillah aku harus fokus dan tenang. Aku mengerjakannya urutannya adalah dari TKP dulu, kemudian TWK, baru yang terakhir TIU. Karena kalau TIU di awal nanti akan kehabisan waktu untuk pengerjaan TWK dan TKP. Begitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa sukses dan harapannya teman-teman bisa menjadi taruna-taruni sekolah kedinasan, jalur sekolah kedinasan, dan semoga teman-teman yang CPNS bisa lulus dan mendapatkan NIP di tahun 2024. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support terus channel YouTube aku bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2024 dan kita sama-sama menjadi ASN baik jalur sekolah kedinasan ataupun jalur CPNS di tahun 2024. Aku tutup, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube aku.